Hello Technolovers, kita jarang melihat pesawat tempur secara langsung karena mereka adalah pesawat militer kecil, lincah, dan cepat yang sering digunakan untuk menyerang pesawat lain di udara. Pesawat tempur dibuat untuk menghadapi pesawat pengebom dan balon udara yang biasanya digunakan untuk pengintaian dan agresi di darat selama Perang Dunia I. Seperti namanya, pesawat ini dilengkapi dengan senjata udara seperti senapan mesin, rudal, bom, dan radar yang dapat mendeteksi musuh dari jarak jauh dan secara otomatis mengunci sasaran. Negara-negara di seluruh dunia memiliki pesawat tempur untuk melindungi diri dan menghadapi ancaman. Begitu juga negara kita, Indonesia. Nah, berdasarkan Flight Global dalam laporan 2023 World Air Force, saat ini Indonesia memiliki sejumlah pesawat tempur, baik yang aktif maupun yang masih dalam tahap pemesanan. Teranyar, Indonesia telah resmi membeli pesawat tempur tercanggih dari Boeing. Lantas, apa saja pesawat tempur Indonesia lainnya? Pesawat tempur F-15EX Boeing. Pemerintah Indonesia memilih untuk membeli 24 pesawat tempur F-15EX yang dibuat oleh Boeing, karena Republik Indonesia menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang memiliki pesawat itu. Keputusan ini menjadi subjek diskusi global. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani langsung nota kesepahaman atau MOU atau Memorandum of Understanding tentang rencana pembelian ini di Boeing Company di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Bagaimana spesifikasi dan biaya pesawat F-15 IDN yang akan dikirim ke RI setelah pembelian ini? Menurut situs Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, pesawat tempur F-15EX yang dikembangkan oleh Boeing merupakan versi terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama beroperasi. Kemampuan pesawat ini untuk membawa muatan hingga 29.500 pound atau 13.380 kg adalah salah satu keunggulannya. Kemampuan ini membuatnya mampu membawa lebih banyak senjata daripada pesawat tempur generasi sebelumnya. Kinerja mesin yang tinggi dikombinasikan dengan mesin modern, memberikan kecepatan dan kelincahan yang lebih besar kepada pesawat. Selain itu, F-15EX memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melacak target dengan akurasi tinggi berkat sistem avionik dan radar pesawat yang canggih. Selain itu, F-15EX memiliki badan pesawat yang kokoh dengan umur layanan hingga 20.000 jam terbang. Selain itu, kemudahan pemeliharaan pesawat ini dapat mengurangi biaya operasional dan perawatan serta memperpanjang jangka waktu antara perawatan. Selain itu, pesawat ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi berkat perlindungan elektroniknya yang mencakup sistem perang elektronik canggih yang meningkatkan kemampuan pesawat untuk bertahan di medan perang. Dengan sistem integrasi senjata, F-15EX dapat menjadi lebih garang dalam pertarungan. Mulai dari rudal udara ke udara, bom, hingga senjata khusus lainnya, berbagai jenis senjata dapat dipasang di pesawat ini. F-15EX juga memiliki kemampuan multi-mission yang memungkinkannya melakukan berbagai jenis operasi, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan operasi maritime. Terakhir, F-15EX dapat terhubung ke berbagai sistem, dengan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas. Pesawat ini dapat bekerja sama dengan sistem lain seperti satelit, UAV, dan pesawat lainnya. Ada banyak keunggulan yang membuat F-15EX menjadi salah satu pesawat tempur paling canggih dan serbaguna di dunia saat ini. Harga per unit F-15EX mencapai 93,95 juta US dollar atau setara dengan 1.526.743.870.000 rupiah. Pesawat tempur Rafale. Selanjutnya ada pesawat tempur jenis Rafale dari Dassault Aviation Prancis yang merupakan salah satu jet tempur yang juga dibeli Indonesia. Pada 10 Februari 2022, Indonesia membeli sejumlah besar jet tempur. Kesepakatan antara Indonesia dan Prancis bernilai sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 126 triliun rupiah. Sehingga diperkirakan harga pesawat tempur satu ini adalah 2,3 triliun rupiah per unitnya. Dassault Rafale sendiri adalah pesawat tempur multiperan bermesin ganda dan bersayap Delta Canard Prancis yang dirancang dan dibangun oleh Dassault Aviation. Namanya berarti hembusan angin atau semburan api. Rafale yang dilengkapi dengan berbagai jenis amunisi dirancang untuk melakukan operasi supremasi udara, pencegatan, intai udara, dukungan udara, serangan presisi,
serangan anti kapal permukaan, dan unjuk gentar kekuatan nuklir. Oleh karena itu, Rafale dianggap sebagai pesawat Omni-Role Dassault. Diluncurkan pada tahun 2001, Rafale dibuat untuk Angkatan Udara Prancis dan Angkatan Laut Prancis, dan juga dijual ke banyak negara lain. Angkatan Udara Mesir, Angkatan Udara India, Angkatan Udara Qatar, Angkatan Udara Yunani, Angkatan Udara Kroasia, Angkatan Udara TNI, dan Angkatan Udara Uni Emirat Arab telah menggunakan Rafale dalam operasi militer di Afghanistan, Libya, Mali, Irak, dan Suriah. Pesawat tempur KF-21. KAI KF-21 Boramae adalah program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan yang bekerja sama dengan Indonesia. Ini bertujuan untuk membuat pesawat tempur multiperan yang lebih baik untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Angkatan Udara Republik Indonesia. Berbeda dengan pesawat generasi keempat lainnya, badan pesawat ini memiliki fitur siluman, tetapi tidak memiliki persenjataan di dalamnya seperti pesawat generasi kelima. Namun, dalam pengembangannya, bay internal dapat diperkenalkan. Pemerintah Korea Selatan memimpin program berkontribusi sebesar 60% dana. Pada tahun 2010, Indonesia memberikan kontribusi 20% dan sisanya 20% dibiayai oleh mitra swasta, termasuk produsen Korea Aerospace Industries atau KAI. KAI KFX adalah proyek pesawat tempur kedua Korea Selatan setelah FA-T-50. Purwarupa pertama selesai pada bulan April 2021 dan ditampilkan dalam upacara rollout di fasilitas pusat KAI di Bandar Udara Sacheon. Produksi direncanakan dimulai pada tahun 2026 dan uji coba terbang pertama dilakukan pada 19 Juli 2022. Setidaknya 40 pesawat akan dikirim pada tahun 2028 dan Korea Selatan sendiri berharap sebanyak 120 pesawat tiba pada tahun 2032. Selain itu, tersedia untuk pasar ekspor. Program pengembangan KFX di Indonesia sering disebut sebagai program IFX. Menurut Jakarta Globe, pesawat tersebut akan diberi nama F-33 Fighting Hawk ketika selesai. Soal harga nih, kalau melansir laman fmkorea.com, Senin 8 April 2024, harga per unit jet tempur KF-21 sebesar 80 juta US dollar atau setara dengan 1.302.336 juta rupiah. Sementara biaya pemeliharaan per jamnya ialah 14.000 US dollar atau setara dengan 227.908.800 rupiah. Pesawat tempur F-16 CD. Lalu ada General Dynamics F-16 Fighting Falcon yang merupakan pesawat tempur multiperan bermesin tunggal yang dikembangkan oleh General Dynamics untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF. Awalnya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara, tetapi telah diproduksi sebanyak 4.600 unit sejak tahun 1976. Variasi tambahan dibuat untuk pasar ekspor, meskipun USAF tidak lagi memilikinya. Bisnis manufaktur pesawat General Dynamics dibeli oleh Lockheed Corporation pada tahun 1993. Setelah merger dengan Martin Marietta pada tahun 1995, General Dynamics menjadi bagian dari Lockheed Martin. Berapa harganya? Menurut laporan Aerotime, harga pesawat Block 70/72 sekitar 64 juta US dollar atau harganya hampir 1 triliun rupiah. Menurut situs produsen F-16 Lockheed Martin, pesawat F-16 adalah satu-satunya jet tempur yang paling banyak dibeli sepanjang masa. Lockheed Martin menyatakan bahwa kurang lebih 4.588 unit pesawat F-16 telah diproduksi untuk 28 klien. Pesawat tempur Hawk 209. Perusahaan Britania Raya by Hawk adalah pesawat tempur jet generasi 4 yang menggunakan rudal M9 Sidewinder dan radar modern APG-66 khusus varian MK200. Jenis pesawat Hawker Siddeley Hawk yang diekspor ke Indonesia mulai dilengkapi TNI AU sejak tahun 1997. TNI AU sejak diketahui membeli beberapa Hawk MK53 pada tahun 1980-an. Hawk MK209 adalah varian single-seater dari keluarga Hawk yang dirancang untuk melakukan misi ground attack dan superiority air. Selain itu, Malaysia memiliki sejumlah Hawk MK108/208 yang merupakan model Hawk pertama yang dapat melakukan refueling di atas pesawat. Dan untuk harganya nih, dalam situs Aircraft Compare, harga satu unit Hawk 200 mencapai 29 juta US dollar atau sekitar 412,4 miliar rupiah.
pesawat tempur EMB-134. Pengembangan dari Embraer EMB-312 Tucano, Embraer EMB-314 Super Tucano adalah pesawat turboprop serang ringan dari Brazil. Ini juga dikenal sebagai ALX dan A29. Pesawat A29 Super Tucano dirancang untuk menjadi platform sistem murah di medan operasi, ancaman ringan dan dapat membawa berbagai jenis amunisi seperti amunisi berpandu presisi. Untuk pasar ekspor, Embraer bekerja sama dengan Sierra Nevada Corporation untuk membangun pabrik di Amerika Serikat di luar lini produksinya di Brazil. EMB-314 per A29 Super Tucano adalah pesawat tempur ringan bermesin turboprop yang dikembangkan oleh perusahaan pesawat Embraer yang berbasis di Brazil. Para pejabat TNI AU telah memesannya sebanyak 1 skuadron atau sejumlah 16 pesawat tempur EMB-314 per A29 Super Tucano karena beberapa keunggulannya. Menurut laporan, 4 dari 16 unit pesawat yang dipesan tersebut akhirnya hadir di peringatan Hari Jadi TNI AU ke-65 pada 9 April 2012. Namun pada 16 November 2023, 2 pesawat yang dibeli Indonesia ini mengalami kecelakaan. Kalau untuk harga, mengutip laman Aero Corner, harga 1 unit pesawat Tucano EMB-314 adalah sebesar 18 juta dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar 280,15 miliar rupiah. Pesawat tempur Mirage 2005. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli jet tempur Mirage 2005 dari Qatar yang akan diberikan kepada TNI AU dalam 2 tahun mendatang. Prabowo resmi menyatakan bahwa dia membeli 12 jet tempur bekas untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa pesawat tempur milik Indonesia saat ini sudah tua dan membutuhkan perbaikan, sehingga diperlukan pesawat tempur pengganti. Apa keunggulan jet tempur lama ini? Dassault Aviation, produsen pesawat asal Prancis, membuat Mirage 2005. Sejak tahun 1984, pesawat ini telah beroperasi. Pada akhir tahun 1970, Angkatan Udara Prancis merancang pesawat tempur Mirage 2000 yang didasarkan pada Dassault Mirage 3, pesawat tempur ringan yang sukses. Dalam ketinggian tinggi, jet tempur Mirage 2000 dapat mencapai laju maksimum 2,2 Mach atau lebih dari 2.333 km per jam. Dan dalam ketinggian rendah dapat mencapai 1.110 km per jam atau 690 mph. Jangkauan pesawat tempur adalah 1.550 km dengan tank drop. Menurut laman Technospace 2, harga jet tempur Mirage 2005 baru diperkirakan akan lebih dari 30 juta US dollar atau sekitar 470 miliar rupiah per unit. Pesawat tempur Su-30. Sukhoi Su-30 adalah pesawat tempur yang harganya mencapai 33 juta US dollar atau setara dengan 513,54 miliar rupiah per unitnya. Dikembangkan oleh Sukhoi Rusia pada tahun 1996 dan dikodekan NATO sebagai Flanker Sea. Pesawat tempur ini dapat melakukan banyak hal seperti menyerang darat. Pesawat Amerika Serikat F-A-18EF, Super Hornet, dan F-15E Strike Eagle dapat dipasangkan dengan pesawat ini. India Su-30MKI dan China Su-30MKK dan Su-30MK2 membeli model ekspor Sukhoi secara aktif. Secara keseluruhan, pesawat milik India lebih baik daripada seluruh varian Su-30 lainnya. Itu juga memiliki canard dan vector thrust nozzles. Untuk meningkatkan maneuverabilitasnya, radar yang lebih baik, dan teknologi avionik yang lebih canggih yang berasal dari India dan sumber barat. Saat ini AU India membutuhkan 230 pesawat Su-30MK1 dengan sekitar 140 hingga 180 diantaranya disanksikan untuk dibuat oleh Hindustan Aeronautics Limited di India. Indonesia juga ingin membeli pesawat model ini, tetapi keadaan ekonomi dan politik saat itu menghalanginya. Negara lain yang menarik adalah Malaysia, Vietnam, Algeria, dan Syria. Pesawat tempur Su-27. Pesawat tempur Sukhoi Su-27 pertama kali dibuat oleh Uni Soviet dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi, seperti pesawat tempur F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F-A-18 Hornet. Pesawat tempur generasi baru Amerika Serikat akan menjadi saingan utama mereka. Su-27 memiliki kecepatan tinggi, persenjataan berat, dan jarak jangkau yang jauh. Karena bentuknya yang mirip, pesawat ini sering disebut sebagai persaingan antara Sukhoi dan Mikoyan Gurevich. Ini adalah kesalahpahaman karena Su-27 dirancang sebagai pesawat interceptor.
dan pesawat tempur superioritas udara jarak jauh. Sedangkan MiG-29 dirancang sebagai pesawat tempur pendukung jarak dekat. Untuk harganya per unitnya mencapai 35 juta US dollar atau setara dengan 544,67 miliar rupiah.